Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Manusia adalah korban dari badai keterlenaan. Manusia di mana ketika mereka sudah asyik dan sudah tenggelam akan sesuatu, maka mereka akan menyingkirkan hal-hal yang di samping mereka. Inilah yang disebut namanya zona nyaman. Dan mereka akan meninggalkan hal-hal yang di sampingnya, tidak memperdulikan hal yang di sampingnya, sehingga mereka lupa dengan tugas mengapa mereka diciptakan. Keterenaan ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang kehilangan kesadaran atau perhatian terhadap sesuatu hal-hal yang penting. Terlebih dalam konteks spiritual dan moral. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dengan banyak firman-Nya, memperingatkan kita, memberikan kita petunjuk dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana contoh di masyarakat yang sudah banyak kita ketahui, ketika mereka sedang asyik bekerja, ketika mereka sedang melakukan kegiatan mereka, lalu mereka mendengarkan kumandang azan, lantas apakah langsung mereka mengerjakan sholat atau menunaikan panggilan tersebut? Ini kan tidak. Banyak dari manusia yang mengabaikan hal tersebut, melanjutkan pekerjaan mereka, mengabaikan panggilan azan tersebut, sehingga mereka akan terbuai, mereka akan lalai, mereka akan terlena, sehingga mereka tidak mengerjakan sholat tersebut. Banyak juga di kalangan masyarakat, terutama di kalangan muda, yakni terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Contohnya, ketika mereka sudah sering melakukan perjudian, mereka akan terjumus ke dalam perjudian yang lebih dalam sehingga mereka dapat miskin karena perjudian. Yang kedua, karena mereka melakukan tindakan minum minuman alkohol atau khamar, sehingga itu akan membuat mereka jatuh dalam keadaan mabuk, sehingga mereka lupa akan dunia, mereka tidak sadar akan apapun, dan mereka terbuai dalam kenikmatan meminum minuman alkohol, sehingga mereka akan terjerumus dalam badai keterlenaan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita, memperingatkan kita dalam surat Al-Hadid, atau memberitahu kita dalam surat Al-Hadid ayat 20, yaitu sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Telah jelas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu, akan tetapi kita tidak menyadari bahwa firman-Nya itu sangat-sangat benar, di mana dunia ini hanyalah tempat permainan dan sesuatu yang melalaikan kita, yang akan membuat kita terbuai akan sesuatu ketika kita tidak menjalankan tupoksi kita sebagai mengapa kita diciptakan. Terkadang kita lupa mengapa kita diciptakan, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberitahu bahwa dunia ini hanyalah sebuah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Dan kita sudah dianjurkan untuk melakukan ibadah, tugas pokok kita sebagai manusia, mengapa kita diciptakan. Dan kita masih lupa akan hal tersebut, dan kita malah asyik dengan permainan dunia dan lalai, yang akan menyebabkan kita dan menuju jurang badai keterlenaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 179, yang dimana yang berbunyi, manusia itu ibaratkan hewan, bahkan mereka lebih sesat itu, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak memperdulikan dunia ini,
dan kita mengikuti nafsu dunia ini untuk melakukan apapun itu, melakukan, padahal kita sudah mengetahui bahwa dunia itu adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, dan kita lupa tugas pokok kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Imam Bukhari meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, ada dua faktor yang menyebabkan manusia, yaitu yang pertama kenikmatan dan yang kedua waktu luang. Ketika kita sudah terbuai dengan kenikmatan, kita akan lalai dengan sesuatu. Ketika kita sedang dalam waktu luang, otomatis kita akan merasa itu waktu senggang dan kita berleha-leha dan tidak mengerjakan sesuatu. Apalagi kita tidak mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus memperbanyak kiat-kiat untuk menghindari sifat-sifat lalai ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, itu menjelaskan, dan sebutlah nama Tuhanmu dengan kerendahan hati dan rasa takut. Itu kita disuruh perbanyak zikir, kita suruh perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni zikrullah, menyebut nama Allah di waktu siang, pagi maupun malam. Itu kita dianjurkan untuk perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sifat yang melalaikan, yang menjauhkan kita kepada badai keterlenaan. Dan juga Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Jika kita sudah banyak mengingat kematian, kita mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian, maka niscaya kita akan lama-lama kita akan memimpikan akhirat kita, dan kita akan menghindari dari sifat lalai dan menjalankan tugas kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kiat yang akan saya sampaikan untuk menjaga kita dari hal sifat yang lalai. Yang pertama, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak mengingat kematian, dan itu niscaya akan menghilangkan kita dari sifat lalai atau menghindarkan diri kita dari sifat lalai. Yang kedua, perbanyak amal-amal soleh sehingga kita melakukan banyak hal-hal yang positif, banyak hal-hal yang baik, sehingga kita terhindar dari aktivitas-aktivitas yang negatif dan juga terhindar dari kelalaian. Yang ketiga, jangan menunda-nunda hal-hal sesuatu yang ditunda-tunda atau menunda sesuatu pekerjaan, karena ketika kita sudah menunda-nunda, kita akan memberi jeda dari pekerjaan tersebut dan kita akan lalai dan kita akan terbuai dengan sesuatu yang lain, sehingga pekerjaan yang kita tadi ingin kita kerjakan karena kita tidak jadi kita kerjakan. Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Ini menjadikan kita untuk mau sama-sama belajar untuk kita menghindari dari sifat kelalaian dan juga sifat kita untuk menjadi seorang hamba yang sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua tidak akan menjadi manusia yang menjadi korban dari badai keterlenaan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.